menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam perjuasakan kisah kita bersama? Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan reda. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin malammu, bantu aku merebut alam. Meskipun hidung ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin kecil pun merayu bijak hatimu. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan reda. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Ternyata cinta di hadapan hatiku hanya kesedihan lain. Cintaku bertumpuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan reda. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Kau kehidupanku, meski kau tak tahu ada aku di hidupmu. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Baik semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong di chatnya, mau lihat salam-salamnya nih, dan juga dari mana aja yang sudah join di siang hari ini. Senang sekali aku Vika dapat memandu acara kita pada siang hari ini, dan pastinya bermanfaat, dan juga akan ada hadiah spesial yang menarik bagi peserta yang beruntung. Nah, jadi kalau misalkan nanti saat mengikuti kegiatan ada pertanyaan yang ingin diajukan baik kepada narasumber kita, silahkan langsung tulis di kolom chat Zoom, karena akan ada saldo e-wallet ya, bisa top up GoPay, kapan lagi, atau misalnya OVO, kapan lagi gitu ya. Cuman nanya doang, cuman modal nanya, bisa dapat hadiah yang menarik. Oke, kita sapa terlebih dahulu
Mungkin yang ada di Zoom ada siapa saja ya? Kita lihat. Oh, dari Jawa Timur sudah hadir. Ada dari Oke Cina Makmur, ada Magetan, hadir selamat siang Magetan. Kemudian ada dari yang tadi sudah dari awal ya, ada Juliasma, selamat siang hadir Bakulan Serapsya Ibu Juli Cipinang Pulau, Jakarta Timur. Wah, selamat siang Jakarta Timur. Selain itu ada apa lagi? Magetan hadir siang juga. Selamat siang semuanya. Ada Bu Dewi juga dari Bandung. Selamat hadir. Bu Dewi, terima kasih ya sudah join. Mungkin ada rekan dari teman-teman semua yang belum join di Zoom kita siang hari ini, silahkan untuk diundang gitu ya. Karena ini penting banget gitu buat apalagi buat teman-teman yang sudah punya usaha. Dan juga nanti aku ingin menginfokan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir, silahkan mengisi form absennya ya yang ada nanti di kolom chat Zoom. Karena kalau misalkan nanti dapat e-walletnya, kalau misalkan nggak ada nomor teleponnya agak sulit tuh nanti ya. Baik, kalau gitu aku akan mulai acaranya. Selamat siang semuanya di Bincang Kolaborasi Bisnis Oke Indonesia bersama dengan Links Asia. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Felix Dharma Putra, Presiden of BNI Growth Chapter. Selamat siang Pak, sudah hadir ya. Kece banget tuh VB-nya Pak. Kemudian ada Mbak Karlina Kartorejo, General Manager Links Asia. Selamat siang Mbak Lina. Wah, ini hijau-hijau nih. Selamat siang Mbak Lina dan juga tim ya yang juga sudah hadir, dan pastinya Pak Imrul Samsi, Ketua Umum OKC Indonesia yang sudah join pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Vika. Baik. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, mungkin kita berdoa bersama terlebih dahulu ya, agar acara hari ini berjalan supaya lancar. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Baik, untuk yang pertama kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu gitu ya, karena ini isinya semua ketua penggerak dan juga anggota dari OKOC Indonesia yang tersebar nggak hanya di DKI nih, Balina dan juga Pak Felix, tapi juga ada dari Jawa Timur tadi ya, macam-macam semua yang hadir. Jadi aku ingin mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Pak Imrul Samsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Silakan Pak. Ya, Mbak Vika, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua teman-teman yang sudah hadir. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya. Senang kali bisa silaturahmi di acara webinar hari ini. Ya, bersama saya sampaikan salam dulu nih ke tamu-tamu kita yang akan menjadi narasumber yang luar biasa. Itu ada Pak Felix Dharma Putra, Presiden of BNI Growth Chapter. Kemudian, apa kabar Pak Felix? Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Senang bisa ketemu Pak di sini. Kemudian ada Ibu Karlina Kartorejo, GM of Indonesia Links Nusantara Indonesia. Apa kabar Ibu? Baik Pak, selamat siang Pak Iim. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Bu Karlina ya. Waktu itu kita pernah ketemu di rakernya OKOC. Betul Pak. Ya. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan ikut webinar ini yang mengenai tema menangani dan mencegah dead stock di tengah ambang resesi 2023. Dan ini cocok banget buat kita semua, para pengusaha mikro, kecil, dan juga menengah, UMKM, ataupun yang ultra mikro, yang lebih kecil lagi mikro. Dan memang UMKM di Indonesia ini lebih dari 64 juta kurang
adalah ya usaha mikro, usaha ultra mikro malah. Nah, inilah yang akan menjadi penopang ekonomi bangsa kita seperti yang sudah kita lakukan juga di selama pandemi. Ya, ini UMKM ini benar-benar mampu menjadi penolong perekonomian bangsa kita karena UMKM lah yang tetap tumbuh, tetap bertahan di selama pandemi sehingga akhirnya pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat ya bangkitnya tidak seperti negara lain ya. Sampai sekarang malah ada yang sudah masuk ke jurang resesi nih negara lain. Dan alhamdulillah kita lebih kuat dan tapi tetap harus waspada, harus kita jaga juga supaya tidak masuk ke kita nih resesi yang katanya 2023 ini sangat gelap. Pak Presiden Jokowi juga sudah mewanti-wanti kita semua untuk waspada karena nanti 2023 kalau memang masuk ke Indonesia itu akan sangat gelap. Nah, saya juga kurang paham gelapnya seperti apa, tapi kita patut bergandengan tangan ya untuk mencegah atau mengantisipasi resesi tersebut dengan UMKM yang sangat solid. Saya rasa ya 64 juta UMKM di Indonesia. Nah, kalau kita bergandengan tangan semua, memperkuat diri kita semua, tentu akan bisa menghalau dan melewati resesi tersebut. Ya, mudah-mudahan kita optimis resesi tersebut nggak masuk ke kita ya nantinya. Dan juga ya Links juga bisa bantu nih nanti bagaimana memberikan edukasi kepada kita semua. Saya yakin Links Nusantara Indonesia ini banyak sekali tips yang bisa diberikan atau fasilitas apa atau ada kegiatan apa yang memang bisa membuat kita semua bisa bertahan di tahun 2023 malah tumbuh lebih besar lagi. Nah, ini juga ada Pak Felix, nanti mudah-mudahan Pak Felix juga bisa memberikan tips dari BNI Growth Chapter bagaimana nanti pengelolaan stok, inventory, keuangan, dan lain-lain, khususnya UMKM. Mungkin Pak Felix bisa memberikan tips, karena jangan sampai nanti kita di tahun 2023 terjebak dalam mismanagement pengelolaan yang salah. Ya, teman-teman, mungkin itu yang kita harapkan bisa dapatkan ilmunya, dan ini saya menyapa juga teman-teman penggerak dari berbagai daerah yang ada. Mudah-mudahan ini terus meningkat nih jumlahnya dari sekarang 36 peserta, insya Allah akan lebih meningkat lagi karena ini baru pada masuk makan siang mungkin nih. Ada dari Bandung, dari Jawa Timur banyak juga nih, Magetan dan lain-lain. Oke, mungkin itu Mbak Vika dari saya. Ya, saya akan ikut juga di webinar ini. Terima kasih Pak Felix, Ibu Karlina, ini ada Mas Raihan juga. Terima kasih dari Links Nusantara. Sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iim atas sambutannya. Wah, ini jadi memang penting banget nih ya. Tadi Pak Iim ngomongin soal dead stock, yang mana kalau misalkan katanya ekonomi gelap, terus kalau misalkan usaha, terus produknya numpuk tuh gimana? Nanti mungkin akan dibahas ya. Kita akan kupas tuntas nih sama Pak Faris dan juga Ibu Lina. Tapi sebelumnya mungkin dari para yang hadir pada siang hari ini pada tanya-tanya apa sih Links Asia gitu ya, sampai di flyersnya. Kemudian kalau yang udah ngisi absen juga ada fotonya di situ, Links Asia itu apa sih. Nah, mungkin sebelum kita memulai ke talk show-nya, mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih dari Mas Raihan, apa sih Links Asia itu. Silakan Mas Raihan. Terima kasih Mbak Vika. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Muhammad Raihan. Saya adalah Marketing Manager dari Links Asia, dan kali ini dari saya singkat aja nih. Saya ingin membahas sedikit mengenai Links, karena mungkin dari kemarin udah dapat undangan apa sih Links Asia itu.
manfaatnya apa sih untuk para UMKM atau para pengusaha-pengusaha, dan nanti ke depannya akan seperti apa, dan semua akan nyambung nih ke diskusi nanti mengenai deadstock dan nantinya juga di akhir acara. Jadi, Links itu apa sih? Bisa next slide? Links itu didirikan pada tahun 2019 ya. Kita itu dari Singapura yang jalan ke Indonesia. Kita itu adalah solusi penjualan B2B. Nah, B2B itu adalah business to business, dan kita itu menawarkan platform teknologi dan solusi bisnis untuk perusahaan Anda agar bisnis Anda semakin bertumbuh. Nah, cara bertumbuhnya ini gimana? Kita menyediakan wadah untuk bertumbuh secara online dan untuk proses bisnis Anda dalam satu aplikasi aja atau dalam satu website aja. Oke, bisa next slide. Jadi mungkin pada bertanya-tanya apa sih apa keuntungan dari Links, feature dari Links, dan apa yang kiranya akan bermanfaat untuk bisnis Anda. Nah, jadi kita tuh dari penjualan, dari awal sampai proses transaksi, kita tersedia feature dari aplikasi Links ini ya. Dari laporan real time, proses approval, shipping, keuangan, itu ada semua. Dan kalau misalkan kita bisa next slide, beberapa feature utama itu membuat bisnis Anda menjadi lebih terintegrasi dengan adanya proses penjualan dan pembelian yang menjadi satu. Dan semua proses yang Anda lakukan di dalam bisnis Anda dalam aplikasi Links itu sudah dipresentasikan dengan laporan bisnis instan. Jadi Anda nggak perlu lagi untuk misalkan mengambil data dari A atau dari B dan baru diproses datanya menjadi satu dan makan waktu lagi ya. Dan dengan Links ini semua sudah diintegrasi secara instan. Selain itu ada apa lagi? Bisa next slide. Ada juga pengaturan stok barang, dan ini yang menjadi penting ya, karena nanti pembahasan kita dengan Pak Felix dan Bu Karlina itu juga mengenai dead stock, dan pengaturan stok barang itu adalah salah satu fitur pokok yang ada di Links ini. Dan nanti semua ini akan didemo oleh teman saya, Mbak Anita, di akhir acara. Dan yang paling terakhir juga ada pembayaran elektronik serta kredit. Dan ini semua akan kita bahas di akhir acara ya. Next slide. Di sini kita juga ada beberapa manfaat ya yang sekiranya oke, kita ada feature nih. Cuman manfaatnya apa sih untuk para pengusaha dan untuk bisnis UMKM? Yang pasti kita tuh percaya bahwa bisnis yang sustainable atau bisnis yang berjalan itu adalah bisnis yang bisa menghemat kertas ya, karena ini selain memangkas biaya operasional juga, sekarang ini kalau kita lihat bisnis-bisnis yang mungkin sudah besar atau sudah ahli di bidangnya, itu mereka paperless atau mereka ingin lebih sustainable atau ramah lingkungan. Tapi yang pasti ini sangat memangkas biaya operasional Anda karena menghemat biaya printing atau biaya kertas itu secara umum. Dan ini juga aplikasi Links ini juga bisa menjadi aplikasi yang efisien secara biaya dan waktu untuk menjalankan bisnis Anda. Kenapa? Karena Anda bisa menjalankan bisnis Anda dimanapun Anda berada dengan aplikasi yang bisa di-download langsung secara gratis di Play Store. Atau kalau untuk para pengguna iPhone atau Apple bisa langsung ke website kami saja, dan aplikasi portal Links langsung bisa diakses di situ juga. Pencarian dokumen juga menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan kertas, mungkin kita ingin mencari dokumen dari 2 tahun ke belakang, itu mungkin kalau kurang terorganisir akan menjadi lebih susah ya untuk mencari dokumen tersebut. Cuman dengan Links ini akan jauh lebih mudah karena semuanya ada di dalam aplikasi Links. Pastinya dengan kami membuat aplikasi, kita juga akan sangat menjaga data dan privasi Anda. Dan ini juga menjadi buzzword belakangan ini mengenai data privasi. Jadi pastinya kami menggunakan waktu kami untuk mendevelop sebuah feature yang dapat menjaga keamanan data dan privasi Anda. Dan pastinya yang terakhir adalah fasilitas pinjaman yang nanti kami akan bahas lebih lanjut lagi. Next slide. Nah, di sini ada sedikit beberapa tentang mereka mengenai Links. Kami sudah mempunyai klien dari beragam industri, mulai dari contohnya di sini ada Jakarta Mesin Laundry sampai AKG atau Anugrah Kreasi Gemilang dalam industri toys atau mainan. Next slide.
Kami juga berada di beberapa publikasi yang sudah terpercaya pastinya, mulai dari Pelita Jabar sampai Modalku. Next slide. Dan yang terakhir, portfolio kami sedikit ringkasan. Kita sudah lebih dari 3.500 bisnis terhubung dengan Links di 150 kota dengan gross merchandise value lebih dari 400 miliar. Jadi sudah sangat terpercaya dan sudah sangat kredibel untuk hopefully nanti untuk menjaga bisnis Anda dan untuk Anda untuk memulai operasional Anda dengan aplikasi Links. Sekedar itu aja mengenai Links. Semoga nanti pembahasannya menarik mengenai Deadstock dan nantinya akan dibantu oleh Mbak Anita juga untuk demonya. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Vika. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mas Raihan. Ada beberapa yang menarik menurut aku ya, karena permasalahan mungkin di sini Bapak Ibu setuju sama aku kalau yang paling dicari itu adalah pemasaran gitu ya, pemasaran produknya. Dan tadi ada poin terakhir tuh, kenapa sih Links fasilitas pendanaan? Itu mungkin juga paling banyak dicari nih sama teman-teman UMKM. Nanti pasti akan banyak pertanyaan juga dari Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Silahkan nanti tulis di kolom chat Zoom gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah aku share tadi, karena ada beberapa pastinya yang penasaran gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan soal aplikasi Links nanti akan dijelaskan lagi kok di akhir sesi. Nah, sebelum kita oke, ini ada pertanyaan juga di Zoom gitu ya. Mungkin aku akan menyapa terlebih dahulu. Selamat datang Bu Evi dari Okeocegan. Terus kemudian ada yang dari Bojonegoro juga sudah hadir. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang baru bergabung. Pastinya ini belum telat gitu ya, karena masih akan ada talkshow dan juga nanti akan penjelasan aplikasi Links lagi. Kalau misalkan tadi dari Mas Raihan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom chat Zoom, karena ada saldo e-wallet untuk peserta yang beruntung. Nah, kalau tadi udah Pak II memberikan sambutan ya soal resesi gitu. Kayak kemarin juga di Hut Kecil ngomongin resesi, ekonomi gelap. Terus kita mesti gimana dong, Mbak? Terus kita udahan aja nih jualannya atau gimana gitu ya. Nah, di sini tuh kita sudah hadir nih Pak Felix dan juga Mbak Karina Kartarejo, dan mungkin aku menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Felix. Selamat siang Bu Vika. Gimana kabarnya Pak Felix? Baik Bu, sehat-sehat. Ibu gimana? Sehat. Aman? Aman. Suaranya sangat terdengar dengan jelas gitu ya Pak Felix. Mungkin dari teman-teman UMKM di sini pengen tahu nih sebenarnya resesi itu apa sih ya? Dan juga tadi kaitannya dengan deadstock gitu ya, resesi dan deadstock. Mungkin di sini ada yang belum familiar dengan istilah deadstock, atau mungkin pelaku-pelaku usaha kalau yang memang sudah langsung berjualan dengan stok barangnya mereka sudah tahu gitu ya, tapi mungkin juga di sini ada beberapa yang belum tahu nih. Dan apa sih emang resepsi, emangnya kenapa, kita mesti ngapain nih Pak? Mungkin bisa dijelasin nih Pak ke teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, baik Bu. Mungkin sedikit saya kenalan dulu ya Bapak Ibu sebelum kita bahas lebih jauh. Perkenalkan, nama saya Felix Dharma Putra. Saya terima kasih nih dikasih kesempatan oleh Links, kepada Pak Raihan, Bu Karlina, dan kepada OKOC, Pak Iim ya, dan Bu Vika, yang memberikan kesempatan saya untuk menjadi salah satu narasumber di webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Felix Dharma Putra, Managing Director PT Prima Solusi Medical. Kami adalah produsen dan distributor obat herbal di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar herbal sarang semut dari Papua, kami pionirnya di Indonesia. Saya juga adalah presiden dari BNI Growth Chapter. Ini adalah komunitas bisnis berbasis referral terbesar di dunia. Ya, jadi Pak Chin selaku owner dari Links juga adalah salah satu anggota komunitas BNI. Ya, next silakan. Jadi BNI ini bukan MLM ya, Bapak Ibu, dan tidak ada korelasinya dengan Bank BNI. Kebetulan singkatannya saja sama. Jadi BNI itu adalah Business Network Internasional. Adalah komunitas bisnis berbasis referral yang terbesar di dunia yang didirikan oleh Dr. Ivan Meissner sejak 37 tahun lalu. Jadi visinya itu ingin mengubah cara dunia menjalankan bisnis. Ya, daripada kita berkompetisi, maka lebih baik kita kolaborasi. Ya, kita saling bantu kembangkan bisnis satu sama lain dengan referral marketing program. Jadi saat ini di dunia sudah lebih dari 291.000 pengusaha yang menjadi anggota BNI dan telah berada di 76 negara di seluruh dunia. Jadi di Indonesia sendiri BNI mulai berkembang pesat dan sudah ada lebih dari 250 pengusaha yang bergabung dalam komunitas ini. Ya, next Pak.
Jadi visi dari BNI Indonesia adalah turut berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan referral program yang terstruktur, positif, dan profesional dengan tujuan membantu pengembangan usaha para member dan UKM di Indonesia ya. Next. Dan misi dari BNI adalah membantu membernya untuk mengembangkan bisnisnya melalui program dari mulut ke mulut yang terstruktur, positif, profesional, yang memungkinkan mereka mengembangkan hubungan jangka panjang dan bermakna dengan profesional bisnis lainnya. Ya, next. Jadi kalau kita selalu bicara ada core value ya dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi BNI juga ada beberapa core value menjadi landasan para anggotanya dalam berinteraksi dan bekerja sama. Jadi salah satu yang terpenting ini disebutnya givers gain. Ya, jadi kami itu berusaha saling membantu ya satu sama lain sebelum kita mengharapkan dibantu. Jadi seperti hukum ya, ada tabur tuai. Siapa yang menabur maka dia akan menuai di kemudian hari. Next, Pak. Jadi saat ini saya menjadi presiden dari BNI Grow Chapter. Ini chapter dengan jumlah member terbesar saat ini di Indonesia ya. Ada 76 anggotanya dari berbagai bidang usaha. Tidak ada pebisnis yang sama bidangnya di dalam satu chapter. Dari yang single fighter sampai yang ada jumlah karyawannya 25.000 orang. Jadi setiap minggu kami itu diwajibkan untuk saling memberikan referral satu sama lain ya. Jadi saling berinteraksi, saling kenalan, saling mengenalkan bisnis satu sama lain, dan kita tahu referral atau bisnis atau siapa klien yang dibutuhkan oleh teman-teman dalam komunitas kami, dan kita juga diminta untuk belajar ya minimum 1 jam per minggu untuk bisa jadi networker yang lebih baik. Dan setiap minggu kami selalu ada meeting mingguan untuk mempresentasikan bisnis masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu yang kira-kira berminat untuk hadir dan kenalan dengan kami bisa info ke saya bisa undang hadir dalam meeting kami ya. Kemudian next slide. Jadi dalam kurang dari 2 tahun ya sudah terjadi transaksi bisnis atau yang kami sebut done deal senilai 38 miliar ya dari referral yang diberikan satu sama lain ya. Luar biasa ya Bapak Ibu dalam kurang dari 2 tahun ya. Jadi referral marketing program dapat menjadi salah satu strategi pengembangan bisnis kita ke depan dan menjadi penyelamat bisnis kita bila terjadi resesi di tahun 2023. Ya, next. Ya. Pertanyaan besar buat kita semua pasti apakah benar nih di 2023 akan terjadi resesi dunia? Ya, bagaimana dengan Indonesia sendiri ya? Jadi kalau saat ini yang terjadi adalah banyak perusahaan rintisan dan perusahaan global yang melakukan layoff ya atau PHK besar-besaran untuk antisipasi resesi ekonomi di 2023. Namun pemerintah Indonesia masih memiliki pandangan yang positif, Bapak Ibu. Ya, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Dan kita sendiri sudah alami ya berbagai macam jatuh bangun selama ini, baik krisis ekonomi, pandemi, ya. Namun Indonesia bisa melalui semua itu dan sekarang muncul sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di dunia ya Bapak Ibu. Next. Terus apa yang harus kita lakukan untuk hadapi resesi ekonomi ya? Tetap pertama adalah kita harus positive thinking ya Bapak Ibu. Jangan sampai prediksi resesi itu menjadi kenyataan karena kita selaku pelaku ekonomi menarik rem mendadak. Ya, kita melakukan tindakan pencegahan yang berlebihan. Ya, seperti pemecatan, pengurangan biaya operasional secara besar-besaran yang pada akhirnya malah benar-benar memicu resesi di Indonesia. Kita memang tetap perlu mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi resesi dunia atau resesi di Indonesia. Namun dalam setiap masalah selalu ada peluang usaha ya. Saat seperti pandemi ya, ada aja pengusaha yang kaya mendadak karena memiliki insting yang bagus ya. Dan pandai memanfaatkan peluang yang muncul serta melakukan pivot. Bisnisnya dilakukan sedikit perubahan ya dalam waktu singkat. Ya, contohnya pada saat pandemi kemarin ada perusahaan garment yang membuat APD, ada yang membuat masker ya. Jadi sebagai pebisnis, salah satu yang kita takuti adalah biasanya nanti pada saat terjadi misalkan resesi atau terjadi krisis, ada stok mati. Ya, maka kalau resesi biasanya terjadi apa? Daya beli masyarakat turun. Ya, akibatnya apa? Penjualan juga turun. Ya, barang yang telah kita produksi atau kita siapkan tidak terserap oleh pasar dan menjadi dead stock. Nah, untuk itu Links juga akan bagikan strategi mengatasi masalah dead stock ini. Ya, jadi selain itu Bapak Ibu dapat mencoba memikirkan ya peluang kolaborasi bisnis ke depan. Ya, daripada kita ini perang harga, ya saling hancurkan bisnis satu sama lain, ya banting-bantingan.
Gimana kalau justru kita kolaborasi untuk kembangkan bisnis? Ya, nah BNI itu dengan referral marketing program bisa menjadi salah satu strategi bisnis dalam menghadapi resesi. Ya, nah jadi resesi itu apa, Bapak Ibu? Itu adalah suatu kondisi di mana pada saat perekonomian itu pendapatan, produksi dan pekerjaan itu menurun, ya, sehingga ada penurunan permintaan barang dan jasa. Ya, nah salah satu dampak resesi apa? Pasti terjadi penurunan daya beli masyarakat ya Bapak Ibu. Sehingga kalau ada efeknya pasti penjualan kita akan turun ya. Dan kalau penjualan turun ya berarti stok kita menjadi mati ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Nah, jadi kalau belum sebenarnya. Oke, jadi kalau kita bicara dengan terkait dead stock ya, sama seperti kondisi di perusahaan saya sendiri. Saya bergerak di bidang obat-obatan herbal. Pada saat kita memproduksi suatu produk, kita harapkan bahwa produk kita yang kita launch ke pasar akan dapat diterima oleh masyarakat, ya, artinya banyak akan membeli, laku dan booming, ya. Tapi bisa saja salah prediksi. Ya, bisa saja strategi marketingnya mungkin kurang tepat, ya, sehingga produk tersebut tidak bergerak. Ya, jadi bukan hanya pada saat resesi, tapi pada saat kondisi normal pun bisa terjadi ada yang namanya slow moving product atau bahkan dead stock. Ya, dan ini biasanya terjadi karena mungkin kita melakukan prediksi yang salah. Ya, Bapak Ibu baru mulai bisnis, ya, bikin produk baru, tapi langsung produksi dalam jumlah besar tanpa mengantisipasi kemungkinan bahwa produk ini belum tentu berhasil di pasar. Ya, jadi kita bikin produk tanpa melakukan analisa pasar, kita belum melakukan survei apakah produk yang kita develop ini akan bisa diterima oleh pasar atau tidak. Ternyata kita produksi langsung geber besar-besaran jumlahnya ternyata tidak terserap ya. Nah, ini bisa menjadi penumpukan atau dead stock yang efeknya mempengaruhi cash flow perusahaan. Next. Ya. Jadi apa efeknya kira-kira dead stock ya, Bapak Ibu? Pasti pertama kita akan kehilangan kesempatan ya. Pada saat ada dead stock, pasti kita mikirin, aduh ini gimana ya barangnya ya, sudah numpuk, nggak bisa dijual, harus diapain ya. Belum juga kita juga pasti ada tambahan biaya. Kalau kita punya gudang sendiri, kalau kita sewa gudangnya, ya berarti kan ada penambahan biaya di gudang. Ya, mungkin harus butuh gudang yang lebih banyak lagi karena produk kita jadi numpuk. Ya, dan juga kita bisa kekurangan ruangan. Ya, yang harusnya kita bisa manfaatkan ruangan tersebut akhirnya jadi tumpukan untuk menyimpan barang-barang yang tidak bisa kita jual. Ya, next. Nah, selain itu pasti Bapak Ibu memikirkan tentang arus kas ya. Semua bisnis pasti butuh modal ya. Tapi apakah kita punya modal yang cukup kalau semua modal kita sudah menjadi barang ya, dan ternyata barang itu tidak bisa dilempar ke pasar. Ujung-ujungnya terjadi penumpukan atau kita sebutnya dead stock itu ya. Nah, jadi kita membeli ya misalkan produk-produk mau Bapak import atau Bapak produksi sendiri ya, tapi kemudian tidak terjual ya, maka kita jadi rugi. Ya, kita tidak bisa jual dead stock karena tidak bisa memperoleh profit karena tidak terjual. Ya, ujung-ujungnya apa? Ya, kita pengeluaran lebih besar. Kita sudah keluar modal banyak, tapi nggak bisa jualan. Ya, tidak ada yang bisa dikonversi ya, sehingga tidak ada uang masuk. Ya, akibatnya apa? Lebih besar pasak daripada tiang istilahnya ya. Arus kas kita jadi negatif. Next. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Salah satunya adalah kita lakukan prediksi ya. Jadi sebelum kita memproduksi dalam jumlah besar, biasanya kita harus memprediksi kemampuan kita menjual ya. Berapa banyak sih yang harus kita jual atau sanggup kita jual dalam 1 bulan ya. Kalau kita bilang oh saya 1 bulan bisa jual 1.000 ya. Nah, kemudian saya butuh waktu misalkan untuk memproduksi itu 2 bulan. Ya, berarti saya harus antisipasi, oh saya harus siapkan stok saya sebanyak 2.000 untuk mengantisipasi waktu tersebut. Ya, tapi jangan sampai kita tidak melakukan prediksi berdasarkan kebutuhan yang ada saat ini. Ya, kita main membuat sesuatu, misalnya langsung bikin 5.000.
ya ternyata peserapan pasarnya cuma 500. Nah, ini yang menyebabkan permasalahan, ya. Jadi kita perlu menganalisa dulu riwayat pesanan kita selama ini, baru kita akan forecasting, ya, istilahnya produk mana yang paling banyak dan diminati, dan mana yang paling sedikit. Yang banyak diminati ya kita produksi lebih banyak, yang paling sedikit ya kita usahakan untuk produksi lebih sedikit atau kita order lebih sedikit. Next. Nah, kemudian yang tadi saya katakan kita harus ada survei, ya. Sebelum membuat produk atau memasarkan satu produk, selalu kita harus cek, ya, apakah produk ini punya potensi besar atau tidak di pasar, ya. Jadi jangan sampai kita membuat, ya, produksi produk, ya, terus kita anggap bahwa produk ini akan laku, ya, terus kita produksi dalam jumlah besar. Nah, itu akan jadi masalah, ya. Jadi lebih baik, ya, kita produksi dalam jumlah kecil dulu, kita lihat respon pasar. Jika pelanggannya menunjukkan minat bahwa ternyata demand atas produk ini banyak besar, maka tidak akan ada resiko dead stock, ya, tidak akan terjadi kerugian, ya, Bapak Ibu. Next. Nah, ini juga yang biasanya dilewati, ya, pada saat kita berbisnis, ya. Nah, jadi kita perlu lakukan survei. Ya, Bapak Ibu, setelah Bapak jualan, ya, selalu minta umpan balik dari pelanggan. Apakah pelanggan suka dengan produk kita? Apakah mereka ada kekecewaan atau tidak? Ya, bila mereka sudah beli produk kita, ternyata kita tidak lakukan survei, kita tidak tanya ke tingkat kepuasan mereka atas produk kita, maka bisa saja produk kita tidak akan laku ke depannya. Tidak ada repeat ordernya, ya. Maka kemungkinan ke depan kita mengantisipasi berdasarkan, oh kayaknya laku nih, kemarin lakunya 1000. Nah, kita bikin lagi mungkin 1000 ke depan. Ternyata tidak akan ada repeat. Ya, efeknya apa? Dead stock, ya. Apa yang kita prediksi bahwa ini laku, ternyata kita tidak lakukan antisipasi, ternyata next-nya tidak ada repeat order, ya Bapak Ibu. Oke, next. Ya. Kemudian kita juga harus lakukan pengecekan stok barang, ya. Nah, ini mungkin bisa dibantu, ya, oleh aplikasi Links. Ya, mungkin kalau setiap perusahaan pasti butuh untuk memantau stoknya. Ya, kita bisa memastikan jumlah stok kita itu memadai atau tidak, berlebihan atau tidak, atau kurang atau tidak. Ya, sehingga sebagai business owner, Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang cepat. Ya, kita mau tambah stok kalau produk itu laku. Tapi atau kita bisa totally stop atau kita istilahnya jangan jalankan lagi bila produk tersebut tidak ada demand-nya di pasar, ya, untuk menghindari dead stock. Nah, jadi kunci awalnya ya harus diproduksi dalam jumlah kecil dulu, ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini mungkin ada solusi dari Links, ya, untuk mengelola dead stock, bisa dibantu oleh Bu Karlina. Silakan, Bu. Terima kasih banyak, Pak Felix. Wah, ini berguna banget ya. Jadi kami juga dari Links itu banyak banget juga belajar dari slide ini, dan terima kasih atas ilmunya Pak yang sudah sangat bermanfaat, ya, sudah dibagikan ke kita semua. Jadi ini saya teruskan ya sekarang gitu. Jadi di sini salam kenal semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nama saya dengan Karlina dari Links, ya. Di mana di sini saya akan membagikan sedikit lah solusi untuk mengelola dead stock gitu. Jadi gimana sih caranya mengelola dead stock? Nah, caranya adalah kita mengatur stok barang di mana dan kapan saja yang bisa kita pantau dengan lebih mudah. Nah, disinilah gunanya aplikasi Links gitu. Di mana kita juga bisa dengan lebih mudah mencari stok barang. Jadi tinggal ketik aja, lebih cepat dan nggak repot. Karena kalau manual itu akan lumayan memakan waktu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi nanti kalau dengan aplikasi Links ini akan sangat lebih mudah loh kalau untuk bisa kita untuk atur stok barang dan juga untuk cari stok barang. Next. Nah, lalu ini adalah hal-hal yang harus diketahui supaya Bapak dan Ibu dapat mengisi gudang dengan produk yang tepat, yaitu satu, kita harus cari tahu ya
di mana barang apa sih yang bisa bikin untuk penjualan tertinggi. Jadi kita harus cari tahu nih siapa sih pelanggan setia Bapak dan Ibu yang sering repeat order, yang sering beli lagi dan beli lagi. Yang kedua itu adalah pembelian tertinggi. Jadi coba dicek juga atau pembelian tertingginya dari mana. Dan yang ketiga adalah produk yang terlaris. Dari produk-produk yang banyak Bapak Ibu miliki untuk dijual, produk mana yang paling laris di pasaran. Seperti itu. Next. Nah, kalau terjadi dead stock gimana sih caranya untuk kita kelola? Nah, jadi kita juga bisa kasih dead stock daripada kebuang, itu kenapa nggak kita jadikan sebagai hadiah yang gratis. Tapi jangan yang makanan ya Bu, kalau yang udah expired, makanan yang udah kadaluarsa jangan dikasihin, itu mah mau nggak mau harus dibuang. Makanya kita harus cermat dalam mengelola dead stock. Yang bisa kita kasih hadiah adalah dalam berbentuk barang, misalkan itu kaos, tas, dan lain sebagainya, itu sangat berguna kok kalau untuk dijadikan hadiah gitu ya. Lalu yang kedua, kita bundle dead stock-nya dengan produk terlaris. Jadi kita kasihlah bonus gitu. Jadi kalau misalkan beli barang yang paling laris di harga sekian, dapatlah itu buy one get one gitu. Get one-nya apa? Ya get one-nya itu dead stock gitu. Balik lagi, ini jangan yang produk makanan ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kita juga bisa bekerja sama dengan mitra gitu ya. Sehingga kita bisa jual dead stock yang berupa barang tadi itu dengan harga yang miring, dengan harga diskon gitu kan. Lalu yang keempat juga untuk menambah amalan kita nanti, kita juga bisa sumbangkan dead stock ya sebagai donasi. Daripada memenuhin gudang, kan mendingan gudangnya dipakai juga tuh untuk taruh barang-barang yang lain, kira-kira seperti itu ya. Silakan lanjut. Nah, di sini Links itu juga selain sebagai aplikasi yang sangat berguna untuk kita catat dead stock tadi ya, supaya itu tidak terjadi, dan apalagi udah mau resesi ya. Jadi kan sebaiknya nggak ada dead stock tuh. Makanya tadi saya sudah sebutkan gimana sih pinter-pinternya kita cari barang, kita survei dulu, tadi Bapak Felix juga sudah menyampaikan. Yang ketiga juga dicatat yang mana yang paling laku, di mana yang paling nggak laku kita harus catat. Nah, di sini Links juga menyediakan fasilitas pinjaman loh Bapak Ibu, di mana untuk menjaga arus kas supaya tabungannya nggak korek-korek gitu ya bagi yang mau beli barang, ataupun yang menjual barang itu juga supaya nggak diutangin terus sama pembelinya dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Kadang-kadang pembeli ada aja yang janjinya bayar 30 hari, mulur jadi 45 hari. Itu kan akan mengganggu arus kas ya. Nah, di sini bisa juga dibantu dengan Links gitu. Di mana kami di sini bisa membantu untuk dilakukan proses pinjaman, di mana Links ini berpartner nih saat ini. Inilah partner-partner kami ya, yaitu adalah lembaga peminjam dana yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Saat ini sudah berpartner dengan Links, yaitu ada Modalku, ada Coinworks, ada OVO. Di sini Links akan membantu Bapak dan Ibu supaya bisa mendapatkan kredit pinjaman dengan bunganya yang terjangkau gitu ya, dengan tenor yang juga masih masuk akal, dan ini tanpa jaminan, kira-kira seperti itu. Next slide. Jadi Bapak Ibu, setelah ini ya akan dipresentasikan dengan rekan kami, dengan Anita, di mana bahwa Links ini apa sih gunanya pakai Links? Yaitu supaya mengelola bisnis dengan lebih mudah dengan fiturnya yang lengkap. Jadi nggak perlu lagi ketakutan namanya kita catat manual. Kadang-kadang kita catat di kertas, kertasnya nanti ketinggalan atau kertasnya hilang atau ketelisut di saat dibutuhkan kertasnya nggak ada gitu. Nah, dengan Links ini karena ini paperless, karena nggak perlu kertas, jadinya kita bisa bilang bahwa ini adalah katalog digital. Yang kedua adalah manajemen inventaris, pencatatan keuangan, dan ada juga fasilitas pinjaman. Jadi di sini semua transaksi akan terekam dengan baik. Jadi pada saat mau dibuka-buka lagi, historical transaksinya semuanya ada di dalam aplikasi ini. Jadi nggak perlu khawatir untuk kehilangan data. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini rekan saya akan membagikan slide bagaimana sih caranya penggunaan Links itu, dan Links itu seperti apa kira-kira aplikasinya. Silakan Mbak Anita. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah datang ke event webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Anita dari tim Produk Links, dan saat ini saya akan share screen untuk menjelaskan produk kita secara singkat ya.
Screen kita sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Oke, jadi sebagai informasi pada saat menuju ke links, di atas kanan ini bisa ganti bahasa ya, Inggris atau Indonesia gitu. Dan setelah login ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di homepage ini, di dashboard, kalian akan melihat grafik penjualan dan pembelian yang kalian lakukan. Ini bisa dilihat 1 tahun terakhir atau per bulannya. Dan di sini juga nggak hanya penjualan atau pembelian, tapi bisa juga lihat grafik keuntungannya, labanya berapa gitu. Dan laporan-laporan ini dapat diekspor ke dalam Excel dalam bentuk CSV ya. Jadi di sini bisa kita pilih periode tanggal berapa yang mau kita ekspor data laporannya gitu. Dan setelah itu kalian juga bisa melakukan input penjualan dan pembelian. Ini kerjanya seperti pencatatan. Namun di sini kita bisa mengeluarkan invoice ya. Jadi di sini kita coba bikin satu invoice penjualan. Nah, di sini kita tinggal tulis pelanggannya siapa. Kalau belum ada, kita bisa tambah. Tapi kalau sudah ada, kita bisa pilih saja salah satu yang ada di bawah. Untuk sekarang kita tambahkan satu. Kita bisa kasih nama, misalkan, oke. Nah, ini ada syarat pembayarannya. Di sini sudah ada default-nya, tapi kita juga bisa menambahkannya nanti di setting ya. Misalnya si oke ini belinya cash gitu. Nah, untuk lokasinya kita saat ini bisa isi, misalkan dia di kantor. Alamatnya saat ini kita isinya Jakarta saja. Nah, ini akan terisi secara otomatis dari pelanggan yang sudah kita pilih. Lalu di sini kita bisa klik tanggal pengirimannya ya. Misalkan mintanya besok. Dan di sini kita bisa pilih cabang gudang yang kita miliki. Misalkan kita punya cabang di Kalimantan Barat ya. Dan nanti produk-produk yang keluar ini akan keluar yang ada di gudang Kalimantan Barat yang tadi. Contohnya, di sini udah ada banyak produk, tapi kita bisa tambahkan jika belum ada. Misalkan kita hari ini jual meja kayu. Meja kayu. Nah, di sini kita bisa pilih kategorinya, aksesoris misalnya. Terus di sini ada aktif dan katalog. Katalog ini kita aktifkan jika ingin menjual produk. Yang kita aktifkan di katalog dari katalog online links ya. Dan untuk aktif dan tidak aktif nih, misalkan produknya lagi habis terus kita nggak bisa jual, jadi kita bisa nonaktif aja dulu gitu. Nah, sewaktu-waktu ingin menjual lagi, kita nggak perlu bikin ini dari nol, tinggal kita centang aja aktifkan gitu. Dan di sini kita bisa jualnya per pack, per box, per botol, jadi kita bisa pilih nih apa, misalkan per piece deh dijualnya. Tapi kita bisa tambahkan, misalkan kalau 4 piece ini jadinya 1 box gitu. Kita bisa tambahkan alternatif unit yang ingin kita jual. Nah, meja ini tadi ada di gudang mana? Misalnya di gudang Kalimantan Barat. Ya, kita bisa tambahkan produk, ini tinggal diisi saja. Dan ini harga jualnya, misalnya harga jual mejanya ini 50.000 ya. Nah, kalau tadi per box isi 4, dia akan kehitung otomatis jadi 200.000, tapi bisa aja kita mau jualnya, kita jualnya 190.000 aja itu bisa. Nah, tapi, kalau misalnya untuk beli box, kita maunya orang belinya minimal 3 box gitu. Nah, kalau orang beli 3 box, kita bisa kasih langsung 5%. Gitu. Dan ini semuanya udah terkalkulasi nanti secara otomatis ya. Dan di sini ada pilih pajak, ini sudah terhitung ya. Jadi kita bisa bilang, mejanya sudah include pajaknya gitu. Nah, untuk jumlah stok, misalkan stok mejanya ada 100. Tingkat stok minimumnya ini adalah tingkat stok berapa yang kita ingin dinotifikasi nih, kalau misalkan meja ini ternyata low nih, produknya stoknya udah mau habis. Jadi misalnya kita isinya 5 ya. Jadi ketika mejanya tinggal 5, kita otomatis akan ada peringatan di stoknya ini. Menandakan bahwa produk ini sudah low stok gitu. Nah, jadi kita bisa kirim aja. Merek kayu. Nah, sudah. Dan ini satu produk sudah kita input ya. Nah, misalkan dia belinya 2 meja. Di sini kita bisa tambah produk. Misalkan dia beli 10 produk, itu bisa tambahkan di sini. Dan untuk
pajaknya ini bisa diganti sesuai dengan customer-nya, tapi secara default sesuai dengan produknya ini pajaknya sudah include gitu. Nah, ini ada penjelasannya total dari PPN-nya, misalnya kita mau kasih tambahan diskon itu juga bisa, nanti ada perhitungannya. Lalu ini kita tinggal kirim aja. Kalau save itu hanya save-nya secara internal, tapi kalau kirim berarti sudah berjalan. Nah, karena kita pakai ada sistem approver ini di mana supaya akan bercocokkan dengan tim-tim yang lain. Misalkan tim finance mau lihat, tim marketing mau lihat, tim sales mau lihat, oh ternyata ada orderan masuk dari si Oke gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan ada informasinya, kalau misalnya tanggal besok, produknya apa aja, ternyata nih belum siap jual nih, produknya habis, nggak ada, nah kita bisa tolak dulu nih. Dari bagian, misalnya bagian gudang, orang gudang yang ngecek barangnya gitu ya. Tapi kalau misalkan semuanya udah oke, kita tinggal setuju aja. Nah, setelah itu, kita akan pergi ke menu approver, stok. Di sini, di stok, kita ingin mengirim barang. Tadi dari gudang Kalimantan Barat, invoice yang tadi penjualan meja ini akan keluar gitu. Kita klik aja, lalu kita di sini mau mengirim barang ya, mengirim mejanya. Di sini kan belinya tadi 2. Jadi kita bisa kirimnya 2. Tapi kalau mau kirim satu-satu dulu bisa, misalkan mejanya kegedean, jadi cuma bisa 1 truk gitu. Kita bisa keluarin satu persatu, terus ini tinggal kasih aja plat nomornya berapa, terus nama supirnya siapa, terus dikasih gambarnya supaya nanti waktu nyampe bisa disesuaikan dengan yang beneran sampainya. Tapi kalau mau kirim dua langsung juga boleh. Jadi ini bisa parsial, bisa di tracking juga invoice-nya seperti itu. Lalu kita sudah kirim barang. Jadi nanti di invoice di penjualan ini kita bisa cek nih kalau ternyata sudah terpenuhi nih gitu. Nah, kita juga bisa cek di keuangan sini. Di sini ada kita bisa cek di piutang banyak misalnya customer yang belum bayar ini siapa aja. Terus bayarnya tuh pakai apa? Misalkan dia kreditnya 2 hari, dia ternyata prepaid. Nah, di sini semua ada informasinya siapa yang belum bayar, siapa yang sudah bayar gitu. Nah, untuk penggunaan link secara dasarnya seperti itu. Hal itu juga sama dengan penginputan pembelian gitu. Namun pembelian itu bedanya nanti di stok ini kita bukan mengirim barang tapi kita menerima barang. Contohnya seperti ini. Ini kita mau approve pembelian. Jadi kita klik setuju. Nanti di stok ini kita bisa menerima barang. Nah, di sini kita udah tandain terima barang. Ini karena kita belinya 100, misalnya kita bilang nih yang bagus ini produknya 95, nah yang jelek 5. Nah, kita bisa upload nih gambar yang rusak atau yang jelek gitu. Tapi kalau semuanya bagus, kita bisa isinya aja 100. Di sini update otomatis gitu. Sudah, nanti ini semua akan terupdate di stok. Jadi setiap penjualan dan pembelian yang kita lakukan di invoice yang kita masukkan dan setiap produk yang dijual atau dibeli itu akan terupdate di stok. Jadi nanti di stok ini akan seperti ini. Jadi ada tampilan nih, ada tanda seru merah ini menandakan bahwa produknya sudah tipis ya atau sudah habis gitu. Nah, untuk pemakaian dasar link kurang lebih seperti itu dan ini bisa dipakai oleh semua orang secara gratis gitu ya. Nah, untuk penggunaan links yang lebih jauh, jadi kita bisa memiliki katalog pribadi. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, tapi karena ini di gudang Jakarta, nah kita bisa ganti nih ke gudang Kalimantan Barat. Berarti ini kita mau jual ke orang yang ada di Kalimantan gitu. Kita tinggal refresh aja, terus nanti katalog yang aktif akan berbeda gitu. Ini bisa dilihat produknya banyak karena berbeda katalog yang aktif itu berbeda gitu. Nah, di sini artinya kita bisa menjual ke beberapa cabang dengan produk yang berbeda gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat katalog buyer kita ya. Jadi kita di sini sebagai customer dan ini supplier kita gitu. Kita bisa beli juga langsung in app. Jadi akan muncul nanti di menu utama ya. Nah, contoh kita akan beli remote ini. Ini nanti kita sebagai pembeli dan customer Anda nanti jika pakai links akan seperti ini juga tampilannya. Lalu ini bisa kirim kita mau beli barang dari Sentosa ini,
ke stok kita, ke gudang yang mana, contohnya Kalimantan Barat. Nah, di sini sudah ada informasinya. Dan Links menyediakan 3 metode pembayaran ya. Pertama, cash atau COD, yang kedua ini payment gateway oleh Links, yang ketiga ini kredit pinjaman, yang merupakan salah satu fitur terbaik oleh Links. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi ini kita bisa pesan aja. Lalu ini akan ada orderan terbuat gitu ya. Nah, nanti di pembelian ini akan ada invoice yang terbuat secara otomatis, yang ini dari yang katalog yang kita beli dari supplier kita yang ada di Links gitu ya. Jadi nanti semua transaksi akan terinput secara otomatis seperti itu. Mungkin cukup segini saja dari saya. Jika ada ketertarikan untuk mempelajari Links lebih lanjut, kita bisa jadwalkan demo atau bisa lihat tutorialnya di website kita juga, bisa tanya-tanya ke kita juga di kemudian hari itu. Jadi saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Anita yang tadi sudah menjelaskan aplikasi Links Asia-nya ya. Jadi langsung bisa dilihat tuh teman-teman fitur-fiturnya tuh ada apa aja gitu ya. Dan juga tadi sudah ada beberapa penjelasan dari Pak Felix dan juga Bu Lina gitu ya terkait dengan gimana sih mengelola desktop dan solusinya ada apa nih? Ada Links pastinya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih buat ya, Pak Felix ataupun Ibu Lina ataupun tadi Links aplikasinya seperti apa, kayak kalau misalnya tadi kecepatan bisa diulang lagi nggak Mbak, atau mungkin ada sesi khusus nantinya, apakah boleh tuh ya, nanti kita tanya sama Mbak Anita ya. Oke, aku ke kolom chat dulu. Di sini ada pertanyaan dari Magetan ya, dari OKOC Ina Makmur. PSSI ini kedengarannya sangat menakutkan sekali. Nah, tadi sudah dibilang salah satu caranya adalah kolaborasi gitu ya, kolaborasi bisnis. Nah, pertanyaannya gimana nih cara kolaborasi bisnis bagi pemula dan posisinya nih mereka ada di daerah terpencil. Nah, mungkin ini juga bisa ditanyakan juga nih kepada teman-teman dari Links Asia, khususnya Bu Lina gitu ya. Apakah sampai daerah yang terpencil tuh bisa menggunakan Links Asia? Sebelumnya mungkin Pak Felix dulu untuk menjawab terkait dengan gimana nih kolaborasinya, seperti apa nih Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya kolaborasi itu terjadi antara kita sesama pengusaha, Bu ya. Nah, jadi ada pengusaha misalkan di daerah Magetan ya, nanti akan dibantu untuk dibikin semacam kayak komunitas. Ya, komunitas yang isinya pengusaha-pengusaha di Magetan misalkan ya. Nah, nanti itu bisa di antara sesama pengusaha itu bisa berusaha untuk saling mengenal satu sama lain, terus berusaha untuk tahu ya kita bisa kerjasamanya seperti apa ya, apakah kita ya seperti tadi salah satu pengusaha A misalkan Bu Karlina ya bisa menggunakan produk dari Pak Raihan misalkan. Ya, nah seperti itu. Jadi kita bisa melihat di dalam daerah Magetan sendiri, apakah kita bisa saling membantu antar sesama pengusaha, ya, di mana pengusaha satu bisa menjadi supplier pengusaha yang lain, atau kita bisa mungkin saling mengenal, melakukan kolaborasi, ya, bisa melakukan bundling, misalkan dalam menjual produk-produk kita. Ya, dan kalau masuk dalam satu komunitas yang positif ya, di mana orang-orang itu mempunyai jiwanya givers gain ya, atau orang-orang yang bersedia untuk membantu orang lain, maka dia tidak akan keberatan untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan ya, strategi bisnisnya apa, mungkin bisa saling sharing ya, kita bisa kasih tahu ini yang bagus gini loh kalau yang saya jalankan, mungkin ibu atau bapak cocok bisa jalankan strategi bisnis yang sama. Ya kan, nah jadi kita bisa saling mentoring satu sama lain ya. Mungkin itu juga peranan dari OKOC ya buat UMKM juga. Ya, jadi harapan kita sebenarnya kita itu kolaborasi itu lebih baik daripada kita kompetisi ya, Mbak. Memang yang jadi challenge misalkan kalau produknya sama sejenis. Tapi kalau produk kita tidak sama, maka potensi kolaborasi selalu ada. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi BNI adalah Business Network Internasional, itu menyediakan platform untuk supaya kita bisa berkolaborasi ya, di mana kita mengatur supaya kita bangun nih satu chapter misalkan. Di dalamnya ada pengusaha-pengusaha, tapi kita buat supaya di dalam chapter itu tidak ada pengusaha yang sama.
bidang usahanya, sehingga mereka bisa saling kolaborasi, ya. Nah, seperti itu. Karena kalau kita bikin isinya semua pedagang sayur semua, nah otomatis perang harga, ya kan, antara sesama pedagang sayur misalkan. Tapi kalau di dalam situ ada digital marketer di dalamnya, kemudian ada yang melakukan jual mungkin barang-barang furniture, atau misalkan ada produk-produk lain yang tidak saling bertabrakan, maka mereka tidak merasa dirinya berkompetisi satu sama lain karena tidak tidak sama produknya, ya, sehingga mereka bisa malah tukar-tukaran database, ya, customer furniture bisa akhirnya misalkan membeli produk dari tukang sayur atau misalkan produk dari produsen produk lain yang tidak sama. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Ya, Baik, terima kasih sekali Pak Felix ya. Jadi memang kolaborasi gitu ya. Cuman kadang nih UMKM kita nih kompetisi gitu Pak. Masing-masing nih kayak lebih bagus ini gitu, harganya lebih murah. Terkadang tuh seperti itu. Mungkin kolaborasi yang tadi sudah dijelaskan Pak Felix gitu ya. Bisa tukeran database juga, bisa halo-halo gitu ya. Kalau misalkan kita datanya cuma 50, siapa tahu teman kita punya 100 gitu ya Pak ya. Betul, Nah, betul. terkait dengan penggunaan link sendiri nih, kalau misalkan di daerah terpencil itu apakah bisa nih Bu Lina nih? Bisa Mbak Vika, bisa banget ke daerah terpencil. Sebenarnya links itu sangat bergantung pada jaringan internet. Intinya gitu. Jadi dimanapun berada, asalkan dapat jaringan internet, bisa pakai links. Gitu. Oke, Kira-kira. menyambut dari selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Suci. Mungkin kita buka audio Mbak Suci. Kalau misalkan nggak bisa buka video, nggak apa-apa. Mungkin bisa langsung ditanyakan nih melalui audio Mbak Suci. Boleh? Silakan Mbak. Halo, selamat siang dengan teman-teman Links dan BNI ya tadi cukup menyimak. Halo, salam kenal. Suaraku sudah sampai? Sudah terdengar jelas. Ya, aku pengen nanya, dari Links ini berarti perannya apa ya selain kita membuild tadi jaringan kolaborasi, terus apakah deadstock yang para pebisnis itu bisa diketahui dengan mudah distribusinya dari kita ke platform Links itu? Sebenarnya pengen lebih tahu itunya sih, teknikalnya. Oke, jadi kalau untuk teknikalnya sendiri, Bu Suci, selamat siang. Terima kasih sudah menyimak dari tadi ya, Bu. Jadi gini, kalau mengenai deadstocknya sendiri, perannya Links itu apa sih? Jadi peranannya Links itu bisa melihat deadstocknya Ibu tuh seberapa banyak. Karena kan tadi Ibu mencatat stoknya Ibu di dalam aplikasi Links gitu. Jadi Ibu punya stok, Ibu beli barang, Ibu jual, Ibu catat. Otomatis itu akan kelihatan dari aplikasi gitu. Ibu beli 50, terjual 45, sisa 5. Ya, 5-nya belum kejual, dead stock deh gitu. Nanti ada alertnya, oh iya ada 5 nih belum kejual, harus diapain nih? Ini harus buru-buru dikeluarin nih gitu. Apalagi kalau ini makanan. Karena apa? Takutnya busuk, takutnya expired. Sebenarnya perannya di situ, Bu. Dan yang kedua adalah kalau untuk kolaborasi sendiri itu dilakukan oleh BNI, oleh tempatnya Pak Felix gitu. Nanti dari sana Ibu bisa kolaborasi, misalkan dari F&B, bisa kolaborasi juga dengan bisnis yang lain. Mungkin di situ ada bisa kolaborasi dengan marketing digital sehingga bisnis Ibu tuh bisa diiklankan oleh teman-teman dari marketing digital yang lain atau dari bisnis apa lagi gitu, Bu. Jadi ada jahitan ya dari BNI di mana Link sendiri merupakan anggota dari BNI gitu. Kalau itunya, Bu, alurnya. Apakah sudah cukup jelas, Bu? Bagaimana Mbak Suci? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas sih. Cuma yang aku mention tuh lebih kayak antar pebisnis itu, apakah ini kan basicnya jatuhnya lebih kayak ke aplikasi ya. Apakah nanti kita antar pebisnis itu tahu nih deadstock kita ternyata dipakai pebisnis A atau pebisnis B yang membutuhkan deadstock kita. Apakah di sistem Links tersebut tertera atau enggak ya? Oh enggak, karena itu kan ini rahasia perusahaan, Bu. Kalau kayak gitu udah berapa dipakai sama siapa ya, kalau kayak gitu. Berarti lebih ke arah jual belinya ya? Iya, betul. Oke, cukup paham. Terima kasih, Mbak.
Terima kasih Mbak Suci atas pertanyaannya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan di kolom chat Zoom nih terkait dengan kolaborasi mengenai pemasaran. Nah, ini maksudnya gimana nih? Coba kita buka audionya ya dan videonya. Mungkin Mbak Juliasma. Selamat siang. Oke, kalau gitu aku bacakan saja di kolom chat Zoom karena masih belum bisa untuk membuka audionya. Saya ingin bertanya terkait tadi kolaborasi yang saya tanyakan adalah apakah ada kolaborasi mengenai pemasaran. Mungkin dari sisi aplikasi Links tersebut ada nggak sih Mbak sisi pemasarannya nih gitu, karena pasti banyak produk-produk yang ingin dijual, ingin mengurangi terjadinya desktop tadi. Ya, jawabannya adalah untuk di aplikasi Link sendiri tidak ada pemasaran. Ya, di kami memang hanya pencatatan stok barang. Kolaborasi pemasaran yang dimaksudkan adalah karena Links-nya juga memang anggota dari BNI, dari tempatnya Pak Felix. Jadi di BNI itu kan banyak bisnis yang lain. Kami sebagai pencatatan, ada lagi teman-teman yang lain buka bisnis F&B, ada lagi yang dia juga memproduksi obat-obatan dan vitamin, di mana harus dipasarkan. Nanti kami saling berkomunikasi gitu ya Pak Felix ya. Benar ya Pak ya, kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya Pak. Betul, silakan Bu. Iya, jadi kami bisa berkomunikasi dengan dengan sesama anggota BNI ini. Oh iya nih, kami butuh pemasaran nih. Kira-kira siapa ya di anggota BNI ini yang usahanya ada di digital marketing atau di pemasaran konvensional seperti TV, misalkan radio itu bisa kemana ya? Nah nanti kami saling kenal, bisa dibantu oleh mereka gitu. Jadi sebenarnya kan kita saling support bisnis, Bu. Seperti itu. Pak Felix mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya, jadi betul. Jadi di antara contoh ya, saya ambil contoh kasus lah. Jadi ada salah satu member kami itu adalah Torch. Apakah Bapak Ibu pernah dengar Torch.id? Nah, itu salah satu perusahaan yang memproduksi tas-tas ransel atau untuk traveling ya. Dan perusahaan ini cukup besar. Ada juga Hoodie.id ya, menjual tas-tas wanita dan sebagainya. Nah, itu masuk sebagai member ya. Kemudian terjadi ada kolaborasi bisnis. Ya, mereka bisa Hoodie ingin membuat juga suatu produk yang mungkin terkait yang bisa diproduksi oleh Torch, ya kan? Nah, itu bisa seperti itu, Bu. Jadi mungkin dibantu desainnya oleh Torch, nanti dipasarkan oleh Hoodie dan sebaliknya, ya. Atau contohnya kayak saya sendiri juga banyak menggunakan produk-produk untuk mempromosikan obat-obatan saya, ya. Nah, saya tinggal memesan kepada Torch, ya, yang memproduksi tas-tas atau pouch, kemudian di brand label dan produk-produk saya. Nah, itu bisa membantu untuk saya berikan sebagai hadiah atau bonus kepada pelanggan saya, tapi otomatis menjadi omset buat si Torch sendiri. Nah, jadi kolaborasi seperti itu, Bu. Kita bisa saling bantu di dalam komunitas kami, ya. Kita berusaha untuk menggunakan produk dari member-member yang lain, ya. Jadi kita berusaha untuk membantu supaya member lain itu bisnisnya jalan, ya. Jadi kita melihat, oh saya butuhnya apa sih perusahaan saya? Oh ternyata di member lain ada, saya gunakan. Ya, kita memprioriti ke dalam komunitas kita sendiri. Nah, jadi misalkan di Magetan ada komunitas seperti itu akan sangat baik, ya. Jadi komunitas di mana diisinya itu pengusaha-pengusaha yang tidak saling berkompetisi. Jadi dalam satu komunitas tersebut jangan ada dua yang membuat produk yang sama. Misalkan dua digital marketer, ya otomatis kan mereka akan kompetisi. Ya, tapi kalau di dalam situ ada beberapa bidang usaha, ada yang bikin alat makan, ada yang bikin furniture, ada yang bikin mungkin tas, ada yang bikin itu semua kan mereka bisa kolaborasi karena produknya nggak sama. Mereka tidak akan kompetisi. Ya, justru mereka bisa mungkin dibundling jualannya, ya. Mungkin tas bisa dibundling dengan produk-produk yang lain misalkan, ya. Kita belum tahu nih di misalkan daerah-daerah itu pengusahanya apa. Tapi saya yakin pasti ada peluang untuk bisa kolaborasi selama ada niat baik, ya. Jadi kalau kita semua takut bahwa klien saya akan direbut sama yang lain, nah itu yang akan jadi masalah. Ya, tapi justru karena kita melihat kita ini bidangnya beda nih, ya. Kita tidak berkompetisi, justru kita bisa kolaborasi. Klien saya siapa tahu yang biasa beli obat, nanti bisa beli misalkan furniture atau bisa beli tas, beli ya seperti itu, Bu. Nah, itulah kita saling membantu juga mengenalkan teman-teman dalam komunitas kita kepada klien kita yang membutuhkan
produk atau jasa dari teman-teman dalam komunitas. Jadi itu harus sesuatu yang dibangun dari dasar ada sikap mental yang positif. Ya, artinya kita memang mau membantu satu sama lain, bukan mau saling menghancurkan. Ya, nah, justru dengan kita berusaha untuk bantu satu sama lain, barulah kita akan terbantu. Ya, karena mereka melihat, misalkan saya kalau bantu Bu Vika, bisnis Bu Vika maju, pasti Bu Vika terima kasih, berusaha untuk bantu saya balik kan Bu, ya enggak? Nah, tapi kalau saya menghancurkan bisnis Bu Vika pasti pengen balikin hancurin bisnis saya, ya enggak? Sama lah, saya rasa hukumnya seperti itu. Iya. Seperti itu kira-kira gambaran Bu ya. Baik, terima kasih Bu Lina dan juga Pak Felix. Nah, ini terkait juga dengan aplikasi Links-nya nih, ada pertanyaan dari Magetan gitu ya. Kalau untuk keamanan datanya sendiri, data pribadi dan juga perbankan tuh gimana? Ini aman nggak nih Bu Lina? Dijamin aman. Makanya seperti tadi saya sampaikan, apabila ada pertanyaan, apakah kita bisa saling tahu dan stoknya orang lain yang nggak bisa, karena kami sangat menjaga kerahasiaan pengguna Links. Gitu. Baik, dan juga ada pertanyaan terkait dengan tadi ada fasilitas pendanaan. Nah, itu gimana caranya gitu? Apakah misalnya baru install, baru pakai, udah bisa langsung dapat? Apa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu nih sama teman-teman dari anggota yang sudah install dari aplikasinya, Bu? Ya, jadi memang ada tahapannya, karena balik lagi kami memang bukan penyedia pendanaan, kami berpartner. Gitu. Jadi gimana sih caranya? Mungkin nanti saya mau tanya Mbak Vika, apakah nanti kalau ada teman-teman yang butuh dana bisa langsung hubungin Mbak Vika atau gimana gitu deh? Nanti dari pihak kami yang akan mendatangi siapa aja sih yang butuh pendanaan gitu. Nanti kami ada timnya sendiri, kami datang, kami langsung jelaskan, oh ya butuh dana berapa kira-kira, lalu nanti cocoknya dengan produk apa, masalahnya apa sih, apakah harus per invoice kah, atau untuk dana usaha untuk apa gitu ya, lalu apakah ini PT CV, apakah ini perorangan, nanti akan ada tim kami yang akan datang. Tapi memang jenis pendanaan yang saat ini sudah berpartner dengan Links, di sini tidak diperlukan jaminan. Jadi jangan khawatir itu surat rumah aman, STNK aman, nggak perlu dijaminkan. Kira-kira seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih Bu Lina nih. Nah, kalau Links ini bisa nggak sih dibuat seperti aplikasi kasir? Maksudnya untuk laporan pencatatan keuangan kali ya, nih yang ada di kolom chat Zoom. Nah, itu bisa nggak? Nah, kayaknya telat nih masuknya nih Bu nih. Mungkin bisa dijelasin singkat. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk pencatatan keuangan, ya bisa banget. Memang ini adalah laporan pencatatan keuangan, pencatatan penjualan lebih tepatnya ya. Jadi kami bukan aplikasi kasir. Jadi kalau dibayangkan kami seperti apa sih? Apakah seperti report finance gitu ya? Bukan. Tapi kami adalah laporan penjualan, di mana di laporan akhir itu ada rugi laba, ada profit and loss-nya, lalu ada berapa barang yang itu ya dead stock itu kelihatan gitu. Tapi kalau pencatatan keuangan kayak kredit debit, bukan, kami bukan aplikasi yang seperti itu. Tapi ini adalah laporan penjualan, kira-kira seperti itu Mbak Vika. Lebih ke laporan penjualan ya, Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lina. Betul. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari OKOC Ina Makmur Magetan. Pengen deh saya sosialisasiin ini ke anggota lain mengenai pendanaan tanpa jaminan nih, menarik sekali Bu. Syaratnya gimana kalau misalkan mau disosialisasikan ke Ina Makmur Magetan nih dari tim Links? Boleh, nanti silakan hubungin dari Mbak Vika aja. Nanti mungkin Mbak Vika yang boleh dibantu ya Mbak Vika untuk kasih tahu ke kami kapan kira-kira maunya untuk kita range waktu ya. Nanti dari kita, dari tim kami juga akan membahas lebih dalam mengenai pendanaan dan aplikasinya. Jadi silakan saja dari Bapak dan Ibu di Magetan maunya kapan, nanti kita set waktunya. Gitu, kita adakan Zoom lagi. Baik, terima kasih sekali Bu Lina. Jadi Bu Ana mau waktunya kapan aja nanti kita atur ya, kira-kira bisa di hari apa gitu. Teman-teman dari Link sangat open gitu ya. Apapun kalau misalkan nanti mau ada pertanyaan tadi tentang aplikasinya juga kita bisa langsung Zoom bareng dengan teman-teman yang ada di Magetan. Nah,
Ada pertanyaan lagi nih, Bu Lina. Apakah satu aplikasi ini bisa dipakai 2 akun? Bisa, bisa 2 akun ya, Mbak Anita? Satu ID bisa dipakai untuk 2 akun kan? Bisa, bisa. Bisa ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya, mungkin last question ya. Oh, banyak sekali yang bertanya ini. Oke, baik. Mungkin sebagai closing sambil menunggu. Oh, ada nih dari ada yang tanya tadi, banyak juga yang tanya tentang BNI-nya. Pak Feris, kalau misalkan mau ikut jadi membernya BNI gimana? Ya, silakan kontak saya, nanti saya bantu. Untuk pertama kita mungkin undang Bapak Ibu hadir dalam meeting, ya kan? Kenalan dulu dengan para pengusaha-pengusaha dalam komunitas kami, ya kan? Nah, siapa tahu nanti kita bisa bantu untuk bantu kembangkan bisnis Bapak Ibu, kita bisa kerjasama ke depan. Ya, silakan saya bisa disimpan nomor saya ya. Mungkin saya tulis di chat box ya Bu ya, biar pada bisa nanti hubungi saya. Boleh, Oke? boleh, Baik. boleh sekali Pak Felix. Terima kasih. Bisa dituliskan nomornya. Wah, siap-siap nanti bombardir sama teman-teman yang hadir di Zoom siang hari ini. Mungkin sebagai penutup ada closing statement dari Ibu Karlina terlebih dahulu mungkin. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diberikan untuk kami. Mbak Vika, terima kasih banyak Pak Iim, Pak Felix, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang sudah memberikan waktu untuk kami boleh menjelaskan, satu mengenai produk, kedua mengenai tips. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjadi panjang ke depannya, maksudnya akan ada lagi kolaborasi-kolaborasi ke depannya. Jangan ragu untuk menghubungi kami kembali apabila ada pertanyaan atau ada yang bertanyakan ya, apabila ada yang kurang jelas penjelasan dari kami. Gitu. Sekian dari Baik, terima kasih Ibu Lina. Selanjutnya mungkin Pak Felix, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Iya, saya berharap ya Indonesia akan transformasi juga ya. Jadi ke depan ya kita saling kolaborasi dalam menjalankan bisnis ya. Karena kita perlu membangun competitiveness di antara kita semua. Dan BNI sendiri bisa membantu atau menjadi kaki tangan, memperpanjang kaki tangan ibu atau bapak, bukan hanya untuk merambah market lokal, tapi juga sampai internasional. Karena ini adalah komunitas bisnis yang basisnya internasional. Ya, jadi Bapak Ibu feel free untuk hubungi saya untuk tanya-tanya lebih jauh ya bagaimana membangun kolaborasi bisnis ke depan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Vika. Terima kasih sekali Pak Felix dan juga Bu Lina. Mungkin aku agak recap sedikit tadi gimana berhubungan dengan desktop gitu ya. Mungkin ada tadi tips-tips yang dikasih oleh Pak Felix dan juga Bu Lina yang pastinya kita harus tahu nih seperti apa gitu ya dengan penjualan kita. Kemudian caranya gimana tadi untuk menghindari dengan adanya penumpukan desktop, bisa menggunakan aplikasi Links karena di situ semuanya terdata gitu ya. Jadi nggak usah pakai kertas lagi gitu ya Bapak Ibu. Nggak usah pakai buku-buku segede-gede gaban lagi gitu ya. Semuanya sudah diatur di dalam Links Asia. Dan kalau misalkan nantinya akan ada sosialisasi lagi tadi seperti Oke Channel Makmur Magetan gitu ya, pengen disosialisasikan ke anggotanya yang ada di Magetan, boleh sekali nanti bisa hubungin ke aku atau bisa ke Pak Joko Dwi Tanto ya. Kalau untuk ketua penggeraknya Pak Joko di Oke Channel Makmur, silakan nanti kita akan atur untuk sosialisasinya. Dan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan untuk peserta yang beruntung pastinya akan aku sebutkan di siang hari ini, dan jangan lupa dituliskan di kolom chat Zoom nama serta nomor teleponnya. Untuk Hendra Raiki, Juliasma, dan juga Suci. Saya Vika akan mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa dituliskan ya nama nomor teleponnya. Semuanya selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Something is speaking.